Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Indra Niagara, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMKN 1 Talaga Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, di sebelah saya sudah ada rekan saya, namanya Pak Asdon. Silakan Pak Asdon, perkenalkan diri. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saat ini saya mengajar di konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, mata pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game, dan juga pelajaran pemrograman berorientasi objek. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep Doni sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Nah, gimana nih kabarnya hari ini Pak Asep Doni? Alhamdulillah baik. Pak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Pak Asep Doni, hari ini kesibukannya apa saja sih akhir-akhir ini? Selain dari mengajar, mungkin saya dapat tugas tambahan dari sekolah itu sebagai kepala bengkel. Kalau di jurusan otomotif gitu ya. Tapi kalau misalkan di PPLG itu lab, jadi mungkin kepala lab PPLG ya, itu mungkin. Jadi lumayan sibuk ya? Lumayan, karena memang di sela-sela pembelajaran sedang berlangsung, kemudian saya memang sedang tidak ada jam mengajar. Saya harus memastikan bahwa kondisi lab berjalan dengan baik gitu. Nah, Pak Asep Doni, seperti yang sudah kita sepakati di awal waktu kita teleponan tuh, jadi kita kan akan melaksanakan supervisi akademik ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik itu kan terdiri dari 3 tahapan nih. Ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana pada kegiatan hari ini saya harus terlebih dahulu mengetahui apa saja tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan diobservasi, dan lain sebagainya. Nah, Pak Asep Doni, kira-kira nih nanti pada saat kita melaksanakan observasi, Pak Asep Doni itu akan mengajar mata pelajaran pengembangan apa tadi namanya? Pengembangan perangkat lunak dan game. Perangkat lunak dan game. Nah, itu tujuan pembelajarannya sendiri itu apa? Oke, ya mungkin nanti karena di pertemuan selanjutnya itu kan materinya mengenai HTML dan CSS ya, di kelas 10. Nah, tujuan pembelajaran yang saya harapkan di pelajaran tersebut adalah siswa itu mampu untuk membuat sebuah halaman web statis dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS tersebut. Itu yang saya harapkan. Oke. Jadi Pak Asep Doni ini tujuan pembelajarannya itu untuk membuat halaman web statis dengan menggunakan bahasa pemrograman web dan CSS. HTML dan CSS. HTML dan CSS. Nah, baik Pak Asep Doni. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapainya sendiri itu seperti apa? Misalnya nih dari segi mengajarnya kah, atau dari segi anak belajarnya gitu. Nah, area pengembangan yang hendak dicapainya itu sendiri apa? Khususnya di materi itu, dan memang sih sebenarnya di pembelajaran saya kan khususnya ya, yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya cari tahu itu bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan itu berpusat kepada siswa dan juga sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, sehingga pembelajarannya mungkin bisa lebih nyaman dan lebih enak lah siswanya. Jadi karena memang sesuai dengan karakteristik siswa itu. Nah, itu bagaimana ya caranya, solusinya ya kayak gimana gitu, yang seperti itu teh. Harapannya itu kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi saya konfirmasi ulang ya. Jadi area pengembangan yang hendak Bapak capai itu ketika nanti diobservasi itu bagaimana si pembelajaran itu sendiri itu bisa berpihak kepada murid dengan cara istilahnya tuh mungkin mengakomodir kebutuhan belajar murid seperti itu ya? Ya, betul. Okay. Nah, strategi apa saja nih yang akan Bapak lakukan atau yang sudah Bapak persiapkan? Oke, terkait strategi yang sudah saya persiapkan untuk pembelajaran itu, yang pertama mungkin saya mengidentifikasi dulu masalahnya gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian saya nanti akan mencoba untuk mengecek ya, melakukan tes kepada siswa terkait bagaimana sih gaya belajar
siswa yang saya ajar tersebut. Ya mungkin kalau yang sudah saya rencanakan sih terkait gaya belajarnya hanya ada 3 sih, terkait gaya belajar visual, kemudian gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinestetik. Nah, nanti akan ada tes dulu di awal. Nah, setelah itu nanti akan dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar itu. Ya, walaupun misalkan memang tidak disebutkan bahwa ini gaya belajar ini kayak gini, gaya belajar ini kayak gini dan seterusnya, tapi pada saat kita melakukan pemaparan materi, ketiga gaya belajar itu sudah dilakukan gitu ya, cara-caranya gitu seperti apa. Nah, kemudian nanti di akhir akan ada tes berupa LKPD ataupun misalnya post test, yang materi yang sudah disampaikan tersebut apakah memang sudah bisa dipahami oleh siswa, sudah sesuai, kemudian semua siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda apakah berhasil menerima materi dan memahaminya. Nah, seperti itu mungkin tahapan-tahapan dari atau strategi yang akan saya lakukan. Wow, luar biasa sekali nih Pak Serta ini. rencananya nih hebat sekali strateginya nih. Jadi kalau boleh saya ulang, ini strateginya diantaranya kan di awal Bapak akan mengidentifikasi seperti itu ya. Kemudian Bapak juga di sini akan melakukan tes mungkin kepada siswa-siswa Bapak untuk mengetahui mungkin ya kebutuhan karakteristik belajarnya. Jadi karakteristik belajarnya siswa-siswa Bapak itu mungkin ada yang visual kayak gitu ya, ada yang auditori. Nah, kemudian Bapak juga akan melaksanakan tes ya menggunakan LKPD dan atau post test seperti itu. Oke, itu strateginya sudah mantap sekali. Nah, untuk indikator ketercapaiannya sendiri, ukuran keberhasilan ya, ketika Bapak sudah melaksanakan ini, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang ditunjukkan oleh si anak? Nah, jadi sesuai dari tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu ya, bahwa memang saya berpikir bahwa ketika si anak tersebut sudah bisa membuat halaman web statis menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS dengan kasus yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan, kemudian dia menganalisa sendiri, kemudian nanti dia membuat web statis tersebut dan dia paham serta bisa, maka itu sudah menjadi sebuah indikator bahwa pembelajaran itu berjalan. Karena tentu tadi ketika dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, maka dia sudah bisa dan sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti dia sudah sesuai juga dengan gaya belajar dia gitu. Karena ketika guru menyampaikan kan nanti akan ada tersirat gaya-gaya yang 3 tadi PAK tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya siswa sudah semuanya bisa, otomatis gaya belajar dia sudah ditentukan dan dia paham dengan materi yang dipelajari. Karena kalau misalkan tidak tercapai, misalnya seperti halnya kita udah mengajar, kemudian siswa ada yang tidak paham gitu ya, karena mungkin gara-gara gaya belajar yang tidak sesuai, tidak cocok gitu. Yang tidak cocok gitu. Seperti itu sih. Jadi indikator yang bisa kita perhatikan nanti di observasi nanti ya, ketika si anak tersebut bisa menyelesaikan tugas yang berbeda ketika membuat suatu halaman web statis, tapi tugasnya dibedakan gitu ya. Nah, ketika si anak sudah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak, itu berarti bisa disimpulkan bahwa si anak tersebut itu sudah memahami materi dan memang sudah sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Karena memang bisa disimpulkan juga ketika anak mungkin merasa kesulitan atau apa, nah mungkin dari penyampaian materinya mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar anak, mungkin seperti itu ya. Ya, betul seperti itu. Nah, oke, baik Pak Setoni, ini sungguh luar biasa sekali. Jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa nanti ketika akan melakukan observasi yang kita sepakati di sini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya pembelajaran atau bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Bapak. Ya, betul. Ya, tadi sesuai dengan karakteristik gaya belajarnya. Nah, kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi? Sekarang Senin ya, saya ada jadwal itu Senin dan Rabu. Tapi Rabu kebetulan ada kegiatan dinas luar, jadi mungkin di Senin depan. Oke, di Senin depan Pak ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan observasi di Senin depan tanggal 6 Februari ya, betul ya? Iya, 6 Februari.
Oke, baik. Terima kasih Pak Asep Doni. Nanti mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa nanti pada saat observasi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran Bapak. Nah, ini juga nanti akan saya laporkan kepada Bapak. Apakah nanti pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Namun di sini perlu dicatat, saya di sana cuma sekedar mengobservasi saja, tidak ikut beraktivitas di dalamnya, tidak bertanya dan lain sebagainya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Asep Doni tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup seperti itu. Oke. Demikian praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Doni. Ya, sama-sama.